Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu dapat berkata-kata. Lalu heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih. Pada hari kedua, pekan biasa ke-14, Injil hari ini diambil dari Matius 9, ayat 32 sampai 38. Dan bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Hosea, pasal 8, ayat 4 sampai 7, dilanjutkan ayat 11 sampai 13. Injil hari ini diambil ada dua perikop. Perikop pertama yaitu seorang bisu disembuhkan. Dan perikop kedua adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Di perikop sebelumnya, Yesus sudah banyak menyembuhkan banyak sekali orang. Orang lumpuh disembuhkan. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan disembuhkan. Anak kepala rumah ibadat dibangkitkan. Dan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Di perikop pertama, seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Dari perikop pertama yang kita baca barusan ini, Yesus menyembuhkan orang bisu dan disaksikan begitu banyak orang, termasuk orang-orang Farisi. Apa yang terjadi kemudian? Orang Farisi mengatakan, dengan kuasa penghulu setan, Yesus mengusir setan. Wow, itu suatu perkataan, ungkapan yang sangat kasar bukan? Yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi tersebut. Sebenarnya ketidakpercayaan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga terkait dengan pengajaran yang Yesus sampaikan, sudah dibuatkan oleh Nabi Hosea. Di kitab Nabi Hosea 8, ayat 12, "Sekalipun kutulis baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing." Setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu berkata-kata. Yesus melepaskan belenggu dari orang bisu tersebut, sehingga disembuhkannya. Dan saya yakin, orang bisu itu bukan hanya berkata-kata biasa, tetapi berkata-kata memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak peduli terhadap keheranan begitu banyak orang, dan tidak peduli terhadap ucapan
orang-orang Farisi yang mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Dan dari perikop berikutnya yang berjudul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus tetap berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan di ayat 37, saya yakin ini adalah ayat yang sangat familiar yang kita pernah dengar dan kita pernah tahu. Kata Yesus pada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dari Injil dan bacaan pertama hari ini, kita diajak olehnya untuk tidak menjadi bisu, mampu berkata-kata mewartakan kerajaannya, memuji dan memuliakan namanya, melalui karya pelayanan dan pewartaan kita. Percaya kepadanya dan pengajarannya, serta menjadi pekerja-pekerja di ladangnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas firman yang Engkau tanamkan dalam hati kami hari ini. Melalui mujizat orang bisu disembuhkan, Engkau mengajarkan kami untuk tidak menjadi bisu, untuk mewartakan Injil-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu mulai pewartaan, sikap hidup, dan karya pelayanan kami di tengah kehidupan ini. Lepaskanlah belenggu kami ya Tuhan. Melalui sikap orang Farisi yang menolak dan tidak percaya pada Engkau dan pengajaran Engkau, ajar kami untuk lebih giat mewartakan Injil-Mu di tengah masyarakat yang belum mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon, kirimkanlah pekerja-pekerja untuk menuai tuaian di ladang-Mu ya Tuhan. Bapa, doa ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.